Halo Serbeni, saya Nadia Karisa Putri Permana dari kelas DBM 041 SP. Dan di sini saya akan memaparkan presentasi kesimpulan dari sesi 9 dan 10. Pertama ada self-concept. Self-concept sendiri ini adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri, atau lebih singkatnya itu bagaimana cara seseorang melihat diri mereka sendiri. Self-concept dan consumer behavior ini masih berhubungan. Kita bisa lihat di poin 1, product consumption is the definition of the self. Artinya bahwa cara seseorang membeli suatu produk itu mencerminkan identitas dirinya sendiri. Contohnya, kita bisa lihat orang yang suka beli baju timeless atau minimalis, pasti itu orangnya mencerminkan bahwa dia sangat menghargai waktu dan sangat efisien. Kedua, kita bisa lihat we buy products to highlight or hide aspects of the self. Artinya bahwa seseorang membeli produk untuk menyembunyikan bagian dirinya yang tidak ingin ditunjukkan ke orang lain. Contohnya, orang yang tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya cenderung akan membeli baju atau pakaian yang lebih besar. Nah, di terms in social self ini saya mengambil dua contoh, yaitu self-esteem atau harga diri adalah bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri. Nah, harga diri ini dibagi menjadi dua, ada harga diri rendah dan harga diri tinggi. Kalau harga diri rendah itu konsumen itu pasti cenderung menghindari rasa malu atau penolakan. Nah, kalau harga diri tinggi itu konsumen lebih percaya diri dan sering menggunakan konsumsi untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Sebagai marketer itu, kita harus memanfaatkan social comparison atau perbandingan sosial, yaitu membuat konsumen membandingkan diri mereka dengan figur ideal dalam iklan. Seperti iklan yang ada di Nourish Acne Plus. Dua, yaitu beauty. Masyarakat itu pasti sering nganggap yang cantik itu pasti yang baik. Nah, fitur ideal itu pasti wajah yang menarik, tubuh yang proporsional, dan gaya yang tertentu. Nah, di sini peran marketer itu menawarkan produk yang mendukung pencapaian standar kecantikan tersebut, seperti produk perawatan kulit atau kebugaran. Dari contoh gambar tersebut, ini marketer berhasil memanfaatkan beauty standar di masing-masing negara. Hubungan antara self-concept dan brand image ini sendiri, kita bisa lihat di kotak biru ini ada dua elemen penting, yaitu brand image dan self-concept. Nah, ketika kedua elemen ini memiliki keterkaitan yang kuat, maka terbangun hubungan antara self-concept dan brand image. Nah, dalam hubungan ini, konsumen akan mencari merek yang bisa memperbaiki atau mempertahankan konsep diri mereka. Setelah membeli produk dari merek yang sesuai, konsumen itu dapat merasakan kepuasan karena produk tersebut mendukung konsep dirinya yang mereka inginkan. Selanjutnya ada lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup sendiri adalah pola konsumsi seseorang yang mencerminkan pilihan mereka dalam bagaimana mereka menghabiskan waktu, dan bagaimana mereka membelanjakan uang. Di consumption situation itu adalah kondisi yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pembelian atau menggunakan suatu produk atau layanan. Situasi pertama itu ada physical surrounding atau lebih ke lingkungan fisik seperti store location. Apakah lokasi toko ini jauh atau enggak dari rumah si konsumen? Terus interior dekor, apakah terlalu terang sampai kita pusing? Terus apakah terlalu gelap sampai kita nggak tahu ini makan apa? Terus music, mungkin di beberapa restoran atau di beberapa cafe yang memiliki branding cozy restoran atau cozy cafe, nggak mungkin nyetel music yang seperti rock and roll. Pasti mereka setel musiknya yang slowly. Nah, selanjutnya ini menurut saya yang paling penting yaitu adalah aroma. Misalkan kita datang ke suatu tempat, pastikan tempat makan itu nggak punya aroma atau bau yang menyengat. Karena menurut saya itu bisa mengganggu mood makan kita. Terus temperatur, apakah ini kedinginan atau malah kepanasan nih jadinya. Social surrounding itu yang pertama ada tipe-tipe customer di toko. Mungkin di beberapa
restoran atau di beberapa kafe itu pasti customer-nya sudah mengerti dan sudah paham bahwa kafe atau restoran ini bukan untuk orang yang berisik. Jadi mungkin beberapa customer itu lebih fokus kepada diri mereka sendiri. Terus antrian atau keramaian pasti kalau misalkan kita suka lihat restoran atau kafe yang viral di TikTok pasti itu sangat rame. Terus kita datangnya sudah nggak viral aja gitu ya. Ketiga itu ada temporal factors, economic time. Sebagai marketer, kita harus tahu kita ngomong sama target market yang punya lifestyle seperti apa, apakah dia orang yang sangat efisien dan sangat menghargai waktu, atau apakah dia orang yang slowly dan nggak apa-apa waktunya diganggu dengan kita masarin produk kita. Kalau misalkan kita ngomong dengan target market yang punya time style-nya itu efisien dan time style-nya cepat gitu, jangan bertele-tele dan to the point aja. Intinya singkat, jelas, dan padat. Sedangkan kalau misalkan kita pasarin produk ke target market yang waktunya itu nggak apa-apa diganggu dengan kita, yang orangnya slowly, itu kita harus jelasin dengan secara detail supaya mereka itu tertarik. Nah, intinya sebagai marketer itu kita harus paham kita ngomong dengan target market yang punya time style seperti apa. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.